Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Dan pada video kali ini tanggal 5 Agustus 2023, gua mau membahas Waskita, laporan keuangan dari Waskita. Jadi sebagai YouTuber ya guys ya YouTuber receh lah, gua kan konsisten melawan rasa malas itu sulit guys. Jadi dalam beberapa hari terakhir gua nggak update, dan terakhir gua mengupdate video itu adalah PGEO, Pertamina Geothermal Energy. Waktu itu harga sahamnya masih di angka 700-an, ya 705 atau bahkan 695. Di video sebelumnya lo bisa cek, gue mengatakan bahwa saham ini, perusahaan ini dan bisnis PGEO itu menarik, memiliki prospek cerah ke depannya. Asal kita mau sabar, sahamnya nanti akan naik sendiri, diikuti dengan labanya. Labanya akan naik dan sahamnya akan mengikuti. Prospeknya bagus lah. Selama PGEO dikelola dengan baik, dikelola dengan orang-orang yang berintegritas, dan dikelola dengan manajemen yang bagus. Kenapa gue mengatakan hal seperti itu? Karena ya kita sudah sama-sama melihat bagaimana Waskita Karya. Kita ngobrol santai aja guys ya kali ini, dan gue akan membahas laporan keuangannya saja. Jadi gue hanya fokus di laporan keuangannya, gue hanya fokus membahas angka-angkanya. Apa sih yang terjadi dengan Waskita? Karena di media sosial tuh banyak ribut-ribut gitu loh. Banyak ribut-ribut, oh Waskita udah bangkrut, gini gitu ya. Ini emang harusnya ditutup aja, mati suri gitu. Ada yang mengatakan hal seperti itu di banyak media sosial dan di berita. Ada juga yang mengatakan, wah Waskita dapat kontrak proyek gitu kan. Itu kan hanya pemberitaan di media, dan kita akan membahas laporan keuangan Waskita yang tentu saja sudah diterbitkan dan dirilis oleh Waskita itu sendiri di kuartal 2 nih guys. Kuartal 2-nya itu di tanggal 1 Agustus kemarin. Nah, ini gue baru lihat berita sih guys, 4 jam yang lalu. Waskita gagal bayar obligasi jatuh tempo 6 Agustus. Waskita Karya telah jalani sidang gugatan anak Waskita Karya, utang gunung Waskita rugi besar. Oke, sekali lagi kita bahas laporan keuangannya guys ya. Dan gue tidak akan membahas apa yang terjadi di dalam, kenapa seperti ini, kemudian harusnya bagaimana, yaitu gue kurang memahami dan kurang tahu lah dalamannya bagaimana sih, apa yang terjadi dengan orang-orangnya gue kurang tahu. Tapi yang jelas yang gue akan bahas adalah laporan keuangannya saja, dan itu memang merupakan tugas gue sebagai seorang yang berkecimpung di pasar modal sebelum membeli sebuah saham apapun. Gue akan cek laporan keuangannya. Oke, ini ya, BUMN untuk Indonesia. Nah, ini ada gambar masjid nih di laporan keuangan. Oke, kita langsung lihat aja ke bagian aset. Jadi di asetnya Waskita itu termasuk perusahaan konstruksi yang memiliki aset yang sangat besar. Nah, kalau udah baca laporan keuangan begini, ini kan kita udah tahu nih guys, Waskita ini ada di IDX ya. Tuh, kita udah lihat, kita buka laporan keuangannya, dia ada di sini. Nah, aset lancarnya itu 24 triliun. Oke, aset lancarnya 24 triliun yang terdiri dari kas tarakas 1,7 triliun. Cash and cash equivalent. Jadi, si perusahaan ini kira-kira dia memegang uang kas per tanggal 30 Juni ya. 30 Juni kemarin itu adalah 1,7 triliun. Gede ya, 1,7 triliun. Kemudian kas yang dibatasi penggunaannya, kemudian ada piutang usaha, kemudian ada piutang retensi, kemudian ada persediaan bersih. Nah, persediaan bersih ini biasanya ya kalau perusahaan kayu, ya dia punya kayu gitu loh. Kayu yang masih bahan mentah, atau kayu yang sudah diolah, atau kayu yang sudah siap jual. Jadi biasanya itu, dan biasanya persediaan memang adalah hal yang besar di setiap aset lancar. Nah, kita lihat nih, iseng-iseng aja ya guys ya. Catatan nomor 9. Catatan nomor 9 nih ya guys ya. Kita buka catatan nomor 9. Mana sih? Pelan-pelan, Pak Sopir. Nomor 9. Oke. Dia persediaannya ada sekitar 4 triliun. Nah, ini kan nomor 8 nih. Kita lihat nomor 9 ya. Nah, ini tagihan bruto. Nah, ini persediaan nih guys. Jadi dia ada bahan baku konstruksi sebesar 400 miliar, ada beton precast 192 miliar, kemudian ada persediaan dalam pengembangan. Jadi masih dalam pengembangan itu sekitar 3,2 triliun nih, bisa lihat ya guys ya.
Kemudian totalnya jumlahnya adalah 3,2 triliun. Nah, ini ada persediaan yang siap untuk dijual. Beton precast ada 200 miliar, kemudian ya ditambah sama ini ya jadinya 4,1 triliun. Kira-kira begitu guys. Jadi di asetnya, ini kita masih membahas aset. Di aset Waskita Karya itu ada cukup banyak ya nominalnya, karena asetnya Waskita itu aset lancarnya adalah 24 triliun. Kemudian di aset tidak lancarnya, nah aset tidak lancar ini begini guys, kalau misalkan lu membutuhkan duit, ya ini nggak bisa langsung ada gitu loh, nggak bisa langsung dicairkan, katakanlah gampangnya begitu. Aset lancar itu kayak begini, ya lu punya duit di cash. Ini gue berbicara sebagai orang yang barangkali ada yang belum memahami laporan keuangan perusahaannya. Kalau aset lancar, lu punya duit cash nih di dalam kantong atau di dalam saku atau di dompet atau di ATM, itu bisa dikatakan aset lancar yang bisa lu tarik kapanpun, yang prosesnya tidak rumit. Lu bisa langsung bayar gitu loh. Misalkan lu ada hutang 10.000, lu punya aset lancar 15.000, ya lu bisa langsung bayar. Tapi kalau aset tidak lancar, itu biasanya untuk melakukan pencairannya memerlukan proses yang cukup rumit. Contoh rumah, itu aset yang tidak lancar, bisa dikatakan kalau bagi gue pribadi ya itu aset tidak lancar. Karena kenapa? Kalau kita hutang 10 juta, betul kita punya rumah seharga 20 juta, tapi kita harus jual dahulu rumahnya. Menjual rumah tidak gampang, harus cari dahulu pembelinya, kemudian nanti ketemu. Kalau misalkan ketemu nanti apakah deal atau enggak harganya, bisa jadi nanti dia nawar 15 juta. Ketika sudah deal nanti harus ke pengecekan di Badan Pertanahan Nasional gitu kira-kira loh ya, kemudian ke notaris dan sebagainya. Jadi itu bisa dikatakan aset tidak lancar, sawah gitu ya. Nah, aset lancar ya itu tadi yang tadi gue bilang, kita punya uang. Nah, dia aset tidak lancarnya gede. Di sini ada entitas asosiasi, kemudian ada piutang lain-lain ya, ada aset tetap, ada goodwill, kemudian ada aset tidak berwujud 48 triliun, hak pengusahaan jalan tol. Jadi total asetnya adalah 96 triliun. Kita langsung ngomong yang general aja, nggak usah yang pusing-pusing karena ini video pertama setelah gua liburan panjang. Total asetnya adalah 96 triliun guys. Oke, sekarang kita masuk ke liabilitas. Nah, ini hal yang paling menyorot gua. Total liabilitas jangka pendek ada 22 triliun. Wow, liabilitas jangka pendek adalah liabilitas yang biasanya harus diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. 22 triliun. Sedangkan dia punya cash sekitar segini guys. Cashnya itu sekitar 1 triliun, 1,7 triliun. Oke lah, dia punya aset lancar masih 2,4 triliun. Tapi nggak semuanya berbentuk cash kan. Oke, 22 triliun. Ya, pantesan dia ada berita seperti ini ya, gagal bayar obligasi jatuh tempo 6 Agustus. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 5, besok 6 Agustus dong, hari Minggu. Oke. Utang obligasinya 6 triliun. Waduh, 6 triliun ya. Dan utang obligasi adalah utang yang menurut gua salah satu hutang yang cukup berbahaya. Jadi, kalau misalkan lu mau masuk perusahaan yang memiliki hutang bank dan hutang obligasi, pastikan perusahaan yang lu pilih memiliki pendapatan yang besar juga. Karena nanti akan ada kaitan dengan kinerja perusahaan, kaitan dengan pendapatan, kemudian nanti dikurangi dengan beban pokok pendapatan, nanti ada laba bruto, kemudian biaya gaji dan sebagainya. Nah, ini utang obligasinya gede banget, 6,5 triliun. Dan pas gua ngecek ke bawah lagi, ada hutang bank berelasi nih guys. 2,7 triliun. Hutangnya jangka panjang sih, tapi nilainya nggak main-main, 2,7 triliun. Ini ada pihak berelasi dan kita bisa langsung cek ke catatan nomor 31. Berelasi itu biasanya ya karena dia satu payung ya, Kementerian BUMN gitu ya, di bawah negara, yang memiliki adalah negara. Ya biasanya hutangnya dengan hutang yang di dalam payung yang sama gitu. Ya berarti BUMN juga. Coba kita cek. Nah, ini guys nih hutang bank jangka panjang nih, catatan nomor 31 guys ya. Di sini ada Bank BNI 7 triliun, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Syariah Indonesia
Waduh. Jadi gini guys, kalau misalkan ada apa-apa dengan waskita, ini kena dampak nih guys. Harusnya ini kena dampak. Harusnya ya, walaupun mungkin tidak signifikan ya bagi Bank Negara Indonesia atau Bank Mandiri. Nilai ini nggak terlalu gede lah, tapi terdampak setidaknya. Kasarannya begini guys, lu adalah orang yang menjadi pengusaha, lu meminjamkan uang ke orang nih. Orangnya ini, dia ngutang sama lu kan, pasti kan. Tapi orangnya ini nggak bisa membayar. Nah, harusnya kan lu bisa mendapatkan duit dari dia nih. Harusnya nanti lu bisa buat makan, bisa membuat bayar zakat misalkan. Kemudian lu bisa untuk buka usaha, bisa untuk ngasih makan anak lu, cucu lu. Karena dia berhutang kepada lu dan dia memiliki hutang besar, kalau ada apa-apa dengan dia nih, ada apa-apa dengan yang lu hutangi, lu akan ikut terdampak. Gampangnya begitu. Jadi ya kita melihat bahwa dia ada hutang dengan Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Syariah dan sebagainya ya. Terus ya ada PT Bank Rakyat. Nah ini nih ada, ya gitulah. Ya lu bisa lihat sendiri nih guys ya. Ini yang tuh yang 27 triliun ini adalah pihak berelasi. Sekarang untuk pihak ketiga. Pihak ketiga itu ada PT Bank BTPN. Tuh 2 triliun. Bank Pan Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Bank UOB Indonesia, Bank Sinhan Indonesia, Maybank, Permata, Bank DKI, CTBC, dan ya pokoknya itulah. Lu bisa lihat sendiri nih guys ya. Jadi cukup mengerikan kalau kita lihat dari ininya. Dari hutangnya. Nih, mana nih tadi? Hutangnya nih guys. Ya, jadi dia, lu melihat ini saja, hutang bank jangka panjang, pihak berelasi dan pihak ketiga itu udah mengkhawatirkan. Kalau gue pribadi sebagai investor guys ya. Nah, di sini ada hutang jangka panjang totalnya dan hutang jangka pendek adalah 84 miliar. Oke. Dia asetnya ada 96, kemudian hutangnya ada 84. Oke, ekuitas nggak usah kita bahas lah, yang jelas ekuitasnya segini, 7 triliun yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, sekarang begini guys, kita masuk ke pendapatan. Jadi, kita udah membahas aset, ekuitas, sama liabilitas. Walaupun secara basic, hanya secara umum. Dan kenapa gue katakan basic, lu perlu tahu, sebelum lu membeli sebuah saham, sekali lagi gue ingatkan, lu perlu mengetahui hal ini. Jangan sampai tidak mengetahui hal ini. Sekarang kita ke pendapatan. Pendapatannya 5 triliun. Wah, dia berkurang nih guys. Dari yang tadinya 6 triliun, sekarang jadi 5 triliun. Dari yang tadinya di tahun 2022, dia mendapatkan 6 triliun selama 6 bulan. Di tahun 2023 dia menjadi 5,2 triliun. Kemudian beban pokoknya, kemudian laba brutonya jadi 4 miliar, 400 miliar. Beban penjualan, beban umum administrasi. Nah ini guys, ini kok naik ya? Jadi gini guys, gue menemukan agak keanehan guys. Bagaimana mungkin pendapatannya dari waskita itu dia turun dari 6 triliun menjadi 5,2 triliun ya. Tapi di beban umum dan administrasi, oke lah kalau di sini kan menurun ya. Tadinya 5,4 sekarang jadi 4,8. Oke lah turun. Kita nggak perlu nge-breakdown lah karena pendapatan turun, beban pokok pendapatan turun. Pendapatan usaha turun, ya beban pokok pendapatannya turun juga, itu hal yang wajar. Pendapatan usahanya naik, beban pokok pendapatannya naik juga. Itu hal yang wajar. Nah, tapi agak aneh di sini beban umum dan administrasi yang tadinya 800 miliar menjadi 1,0 triliun. 4.2 guys. Coba ya. 42 ya. Catatan nomor 42 mana nih? 34 nih. Udah deket nih. 42 ini, nah di sini guys. Tender 6,5 miliar. Ya pokoknya lu bisa lihat ya guys ya, beban penjualan. Tender yang tadinya 1,3 miliar jadi 6,5 miliar. Pemasaran yang tadinya 4,6 jadi 44, oke. Iklan, advertising, iklan yang tadinya 9,9 miliar jadi 1,3, 52, 57 di tahun 2022, di tahun 2023 52 miliar. Kecil lah kalau miliar mah.
Nah sekarang ini guys, gaji pegawai 269 miliar, sekarang jadi 294 miliar. Nah ini naik, di tahun 2023 naik. Ya, kemudian ini ya umum dari 195 sampai 207 naik, ini juga naik nih beban non contributing plan. Ya, pokoknya begitulah ya. Nah, pokoknya kalau di total-total jadinya 1 triliun untuk bagian beban penjualan dan administrasi. Nah, ini yang agak anomali. Kenapa pendapatannya turun? Lu bisa lihat nih guys ya di sini ya. Tapi di bagian bawahnya dia malah naik. Nah, ini sekali lagi gue hanya fokus ke keuangannya saja. Gue menyerahkan apa yang terjadi pada waskita pada pihak yang memang dipercaya dan bisa menyelesaikan permasalahannya. Pendapatan bunga juga ada ke bawah lagi. Nah gini guys, ini beban keuangan nih guys yang gue bilang serem. Biasanya ini akan ada di sini nih. Ketika perusahaan memiliki hutang obligasi atau hutang bank, jadi lu hutang dari orang lain, dari pihak lain, ya lu harus kena bunga lah. Kan pihak lainnya juga mau mendapatkan keuntungan, kayak gitu kan. Nah, 2 triliun guys. Jadi, simpelnya begini, dia punya pendapatan 5,2 triliun. Kepotong nih sama beban pokok penjualan jadi 4,8 triliun. Totalnya, laba brutonya jadi 462 miliar kan. Kemudian pasti ada pengeluaran lagi dong, beban penjualannya, beban umum dan administrasi dan sebagainya. Dia akhirnya jadi laba dari sebelum beban keuangan itu ada 146 miliar. Tapi karena ada beban keuangan, makanya dia jadi rugi guys. 2 triliun ruginya. Nah, sebenarnya ada nggak perusahaan yang memiliki hutang bank dan obligasi? Banyak. Nggak apa-apa, itu hal yang wajar di dalam sebuah perusahaan. Jangankan perusahaan, banyak orang yang hutang sama bank kan. Selama bisa memanage dengan bagus gitu ya, pendapatannya bisa menutupi nggak masalah. Salah satu contohnya ICBP. ICBP ini saham yang gue suka sebenarnya. Coba lihat, dia punya hutang bank yang besar karena dia memang mengakuisisi Pine Hill kan waktu itu kan, berekspansi. Bukan hutang bank, tapi hutang obligasi. Hutang obligasinya 40 triliun dan setahu gua ICBP ini memiliki obligasi dalam bukan mata uang rupiah. Jadi dari luar gitu loh. Dan akan terpengaruh dengan kenaikan atau penurunan US dollar. Nggak masalah, bebannya itu kan secara hutang dia lebih gede dong. Hutang obligasinya siapa namanya waskita cuman berapa triliun sih? 27 tadi kan ditambah 16-an atau 17-an masih 30-an. ICBP itu 41 hutang obligasinya doang. Hutang obligasinya doang 41 triliun. Tapi ICBP pendapatannya lu lihat dong guys. Pendapatan ICBP itu 34 triliun sepanjang semester 1 2023 dan dia sudah meningkat dibandingkan tahun 2022. Dan setahu gua pendapatan ICBP dari tahun ke tahun selalu meningkat. Kemudian ada beban penjualan dan dia beban keuangannya juga gede guys, 2 triliunan, bahkan bisa sampai 4 triliun, bisa sampai 3 triliun. Tapi karena pendapatan ICBP atau Indofood CBP ini gede, ya bisa menutupi. Tetap masih ada laba bersihnya kayak gitu loh. Nah, berbeda dengan waskita karena di sini dia sudah kecil nih 146 miliar dan dia ada beban keuangan, ya sudah dia jadinya rugi nih. Rugi sebelum pajak 2,1 triliun. Beban pajak penghasilan 72 miliar. Alhasil, kita sama-sama sudah mengetahui total laba rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah pemilik perusahaan adalah 2 triliun. Wow, rugi 2 triliun. Rugi 2 triliun kepada perusahaan yang dia mencatatkan pendapatan sebenarnya adalah 5 triliun. Jadi ya mudah-mudahan ya waskita segera bisa sehat kembali karena pasti ada pihak yang bisa menyelesaikan hal seperti ini guys ya. Ya sekarang gue tanya sama lu aja guys, kalau lu punya perusahaan seperti ini lu mau ngapain? Lu pendapatan 5,2, kemudian lu punya beban keuangan 2 triliun. Itu baru sampai semester 1 2023 guys ya. Dan itu di luar gaji, di luar kayak misalkan lu beli semen,
Di luar itu guys, beban keuangan di luar itu. Beli semen, ya itu tetap harus dihitung gitu loh. Beli air buat ngecor, beli batu, itu juga harus tetap dihitung. Bayar bayar teman-temannya gitu ya, pegawai-pegawainya itu harus dihitung. Jadi sekali lagi gue hanya fokus kepada laporan keuangannya. Kalau lu mengetahui apa yang terjadi dengan waskita, mungkin lu boleh komen di bawah. Dan ya beginilah kondisi waskita saat ini ya. Dia mengalami kerugian dan sahamnya saat ini masih di suspend, belum bisa diperjualbelikan. Setahu gue masih di suspend sih, karena gue nggak pernah ngeliat waskita. Oke, paling itu aja guys ngobrol santainya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.